Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 persamaan diferensial biasa akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun kelompok 4 beranggotakan yang pertama, Endah Wulandari dengan NIM 02201004, yang kedua ada Lilinda Pepta Dewi dengan NIM 02201007, yang ketiga ada Nurhani dengan NIM 02201014, dan saya sendiri, Opitina Septina dengan NIM 02201016, dan ada Cindy Lukmaini dengan NIM 02201020. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang trayektori ortogonal. Nah, trayektori ortogonal ini adalah suatu trayektori yang setiap anggotanya memotong tegak lurus sistem kurva f, x, y sama dengan c. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan trayektori ortogonal dari y sama dengan cx pangkat 3. Untuk penyelesaiannya, y sama dengan cx pangkat 3. dy per dx sama dengan 3cx pangkat 2, turunan dari cx pangkat 3 yaitu 3cx pangkat 2. dy per dx sama dengan 3y per x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 2. Maka untuk dy per dx sama dengan 3y per x. dy per dx sama dengan min 1 per f x, y sama dengan min 1 per yx per min 1 per 3 y per x sama dengan min x per 3y. Maka untuk 3y, dy sama dengan min x dx. Lalu integral dari 3y dy sama dengan integral dari min x dx. Kita cari terlebih dahulu untuk nilai integralnya, maka kita peroleh nilai dari integral 3y dy itu sama dengan 3 per 2 y pangkat 2 ditambah c1, dan untuk integral dari min x dx itu sama dengan min 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c2. Nah, lalu kita pindah ruaskan, maka kita peroleh hasilnya adalah 3 per 2 y pangkat 2 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, kita kalikan dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 2 ditambah 2c sama dengan 0. Lalu 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 2 ditambah k sama dengan 0, dan kita memperoleh hasil akhirnya adalah 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan k. Maka kita peroleh untuk trayektori dari ortogonalnya adalah 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan k. Baik, selanjutnya adalah program MATLAB dari trayektori ortogonal. Pertama, kita buat komentar judul programnya, yaitu program MATLAB untuk kurva 3y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan k, dan y sama dengan cx pangkat 3. Kemudian di baris 2 dan 3 kita menggunakan clear all dan CLC. Dan untuk baris 5 sampai 9 kita gunakan fungsi DISP untuk memunculkan output judul dari programnya, yaitu yang pertama, baris pertama ada persamaan diferensial biasa dari kelompok 4 dan Prodi Matematika Institut Teknologi Kalimantan, dengan judul programnya mencari trayektori ortogonal. Kemudian di baris 11 kita menggunakan fungsi SYMS dari X, dari variabel X, Y, dan K. Kemudian kita bentuk variabel F1 sama dengan Kx pangkat 3 dikurang Y. Kemudian kita menggunakan fungsi for untuk K sama dengan 1.21.210. Kemudian menggunakan splot dari eval F1, axis square, axis equal, hold on, grid on, dan end. Kemudian untuk fungsi for yang kedua, untuk K sama dengan min 10.21.2 min 1. Kemudian splotnya eval F1, axis square, axis
equal, hold on, grid on, dan n. Kemudian kita bentuk variabel F2-nya sama dengan 3 kali Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah K. Selanjutnya, menggunakan fungsi for lagi untuk K sama dengan min 8, titik 21, titik 28. Dengan S-plotnya eval F2, X is square, X is equal, hold on, grid on, dan N. Kemudian, untuk titel kurvanya yaitu keluarga kurva 3 kali Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah K dan K kali X pangkat 3 min Y. Sehingga outputnya pada comment window terdapat persamaan diferensial kelompok 4 Matematika dan Institut Teknologi Kalimantan dengan judul programnya mencari trajektori ortogonal dengan fungsi variabel F1-nya Kx pangkat 3 min Y dan F2-nya 3Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 tambah K. Dan untuk gambar kurvanya yaitu keluarga kurva dari 3Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah K dan Kx pangkat 3 min Y. Seperti yang ada pada gambar. Baik, selanjutnya adalah trajektori isogonal, di mana trajektori isogonal ini merupakan suatu berkas garis lengkung lain yang memotong garis-garis lengkung tersebut dengan sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat. Next. Untuk contoh soalnya, yaitu temukan trajektori isogonal dari keluarga kurva X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan C, jika nilai tetanya itu sama dengan 45 derajat. Nah, yang pertama-tama itu kan diberikan keluarga kurva, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan C. Kemudian kita diferensialkan menjadi 2X ditambah dengan 2Y dikalikan dengan DY per DX sama dengan 0. Sehingga kita dapat sederhanakan menjadi X ditambah Y dikalikan dengan DY per DX sama dengan 0. Itu menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita ubah Y aksen menjadi Y aksen dikurang dengan tan 45 derajat dibagikan dengan 1 ditambah dengan Y aksen dikalikan dengan tan 45 derajat. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya menjadi X ditambah dengan Y dikalikan dengan Y aksen dikurang 1 dibagi dengan 1 ditambah Y aksen. Sehingga kita kalikan dengan 1 ditambah dengan Y aksen, sehingga hasilnya menjadi X dikalikan dengan 1 ditambah Y aksen, ditambahkan dengan Y dikalikan dengan Y aksen dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat memperoleh hasil yaitu X ditambah dengan Y dikalikan dengan Y aksen sama dengan dalam kurung Y dikurang dengan X. Sehingga nilai Y aksen itu sama dengan Y dikurang dengan X dibagi dengan Y ditambah X, itu menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya, yang merupakan persamaan diferensial homogennya, kita misalkan dulu Y-nya itu adalah V per X, V dikalikan dengan X, sehingga untuk DY per DX-nya itu sama dengan V ditambahkan dengan X dV per DX. Kemudian untuk V ditambah dengan X dikalikan dengan dV per dx, itu hasilnya adalah sama dengan V dikurangin 1 dibagi dengan V ditambah 1. Sehingga untuk nilai X dV per dx sama dengan V dikurangin 1 dibagi dengan V ditambah 1 dikurangi dengan V. Sehingga hasilnya adalah V dikurang 1 dikurang dengan V kuadrat dikurang dengan V dibagi dengan V ditambah 1. Sehingga untuk V ditambah 1 dibagi dengan V kuadrat ditambah 1 dV itu hasilnya sama dengan min dx per x. Sehingga ketika diintegralkan hasilnya adalah 1/2 log V kuadrat ditambah 1 tan pangkat min 1 V sama dengan C1 dikurangi dengan log x. Sehingga log x kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan tan pangkat min 1 Y per X sama dengan C1. Sehingga trajektori isogonal yang memotong kurva X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan C, jika nilai tetanya adalah 45 derajat, itu hasilnya log X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan tan pangkat min 1, Y dibagi dengan X sama dengan C1.
Baik, selanjutnya yaitu program dari trajektori isogonal. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan ini memanggil komentar untuk program MATLAB-nya dari kurva log x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah tan pangkat negatif 1 y per x, kemudian dikurang dengan k, dan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang k. Kemudian kita memanggil fungsi yaitu clear all, kemudian juga menggunakan CLC, kemudian ada display dari persamaan diferensial biasa, kemudian ada kelompok 4, kemudian matematika, Institut Teknologi Kalimantan, kemudian ada baris papan itu ada mencari trajektori isogonal. Kemudian di sini untuk simbolnya kami menggunakan X, Y, dan juga K. Untuk F1-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang K. Dan untuk K-nya itu sama dengan 1,21,2,10. Kemudian age plot dari eval F1-nya itu sendiri yaitu axis square, kemudian axis equal, hold on, grade on, dan N. Kemudian untuk K-nya jika sama dengan negatif 10.21.2 negatif 1, maka untuk age plot-nya eval dari F1, kemudian menggunakan axis square, kemudian axis equal, hold on, grade on, dan di N. Kemudian F2-nya itu, fungsi dari F2-nya sendiri itu yaitu log x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dengan 1 per tan dari y per x dikurang dengan k. Maka untuk k sama dengan negatif 8.21.28-nya kita menggunakan fungsi S-plot eval F2-nya yaitu axis square, axis equal, hold on, grade on, dan juga di N. Kemudian untuk titelnya sendiri, ini yang digunakan untuk gambar itu adalah keluarga kurva dari log x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah tan negatif 1 atau artan dari y per x dikurang k, dan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang k. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri, seperti yang dari fungsi dari source code yang kita gunakan tadi, dari display ada persamaan diferensial biasa, kelompok 4 matematika Institut Teknologi Kalimantan, dengan judul programnya itu mencari trajektori isogonal. Nah, kemudian di sini dikeluarkan untuk hasil output dari F1-nya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang k, dan F2-nya adalah log dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1 per tan y per x dikurang k. Dan untuk gambar dari hasil outputnya sendiri, gambarnya itu dari keluarga kurva log x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah tan pangkat negatif 1 atau artan dari y per x dikurang k, dan y kuadrat dan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangkan dengan k. Kemudian persamaan diferensial linear tingkat 1. Di sini kami mengambil perubahan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalkan NT adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan Kn, dN per N sama dengan kdt. Nah, di sini kedua belah ruasnya ini kita integralkan terhadap T itu menjadi ln N sama dengan Kt plus C. Yang dimana C merupakan konstanta sembarang, misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif. Maka C sama dengan N0. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegralan diperoleh ln N sama dengan Kt plus C. Ln N sama dengan Kt, nah C-nya kita substitusi N0, kemudian kita menggunakan fungsi eksponensial menjadi E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt dikali E pangkat N0. N sama dengan N0 dikali E pangkat Kt, sehingga N sama dengan CE pangkat Kt. Nah, kemudian contoh peluruhan dari radioaktif.
Nah, di sini sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju proporsional terhadap jumlah yang diketahui. Bila pada mula-mula terdapat 50 mg zat dan sesudah 2 jam diamati bahwa zat tersebut telah kehilangan 10% massa awalnya. Di sini kita disuruh mencari ekspresi matematisnya, kemudian massa zat tersebut setelah 4 jam, kemudian lamanya waktu dibutuhkan sehingga zat tersebut luntur jadi setengah massa awalnya. Yang A diketahui bahwa tadi kan rumusnya kita punya N sama dengan CE pangkat KT, di mana N sama dengan jumlah zat yang ada pada waktu T, K-nya konstanta. Ketika T sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 50. Dengan rumus tadi, kita punya N sama dengan CE pangkat KT, diketahui bahwa sesudah 2 jam, zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Maka ketika T sama dengan 2, yaitu 10% dikali 50 mili sama dengan 5 mili. Maka masanya menjadi 50 dikurang 5 sama dengan 45 mili. Dari perhitungan kita sudah mendapatkan N-nya itu 45 dan C-nya 50 serta T-nya sama dengan 2. Di sini rumus yang tadi N sama dengan C pangkat KT, di mana N-nya tadi kan kita punya 45 mili, terus C-nya kita dapat 50, terus T-nya itu 2. Jadi kita bisa tulis 45 sama dengan 50 dikali E pangkat K pangkat 2. E pangkat K kali 2. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 50 menjadi 45 per 50 sama dengan 50 E pangkat K kali 2 per 50. Sehingga disederhanakan menjadi 9 per 10 sama dengan E pangkat K kali 2. Kemudian kita menggunakan logaritma natural, jadinya tuh ln 9 per 10 sama dengan K2. Ini yang duanya kita pindah ke ruas kiri, kalau kali ke ruas kiri kan berarti jadi pembagian. Ln 9 per 10 dibagi 2 sama dengan K, sehingga K-nya kita dapat 0,053. Sehingga ekspresi matematisnya adalah N sama dengan 50 E pangkat 0,053 T. Nah, yang D itu tadi kan kita punya massa zatnya itu setelah 4 jam itu kita disuruh cari dapatnya berapa. N-nya itu tadi kan sesuai ekspresi matematisnya itu sama dengan 50 E pangkat 0,053 T. Di sini kita substitusikan 4-nya, jadinya N sama dengan 50 dikali E pangkat 0,053 kali 4. Jadinya itu N-nya 40,5 mg. Sehingga massa zat tersebut setelah 4 jam adalah 40,5 mg. Yang terakhir, diketahui pada soal massanya tadi kan 50 mili. Maka apabila setengah dari awalnya massa awalnya berarti 50 dikali setengah itu 25 mili, maka kita pakai ekspresi matematisnya lagi, N sama dengan 50, E pangkatnya 0,053 T, N-nya 25 sama dengan 50, E pangkatnya 0,053 T. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 50, jadinya 25 per 50 sama dengan 50, E pangkatnya 0,053 T per 50. Ini kita sederhanakan, 25 per 50 jadinya 1/2 sama dengan 50 per 50 kan 1, jadinya E pangkatnya 0,053 T. Kemudian kita gunakan lagi logaritma alami, jadinya ln 1/2 sama dengan min 0,053 T, sehingga T-nya kita dapat 13 jam. Oke, baik. Sekian dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.